Kak, lu tahu nggak tentang apa tuh schedule atau jadwalan? Apakah itu penting bagi suatu perusahaan? Nggak tahu sih, kenapa ya penjadwalan itu sangat penting untuk perusahaan besar? Hai, ini lagi pada ngomongin apa sih? Kayaknya serius banget. Tentang schedule atau jadwalan. Oh, penjadwalan. Kalian mau tahu nggak materi lebih lanjut tentang penjadwalan? Mau dong, apa itu? Ya udah, sini kita jelasin, disimak dengan baik ya. Ayo, let's go. Penjadwalan merupakan dasar yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan di suatu perusahaan. Adapun pengertian dari penjadwalan produksi, yaitu dapat didefinisikan sebagai pengaturan waktu dari suatu kegiatan yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan atau tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Adapun beberapa tujuan dan manfaat dari penjadwalan, yakni yang pertama meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggunya, lalu mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian atau due date, sehingga akan meminimasi penalty cost atau biaya keterlambatan. Lalu tujuannya yaitu membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan, sehingga menambah biaya yang mahal dapat dihindarkan. Lalu yang terakhir, mengurangi setup times. Nah, lalu selanjutnya adalah jenis-jenis penjadwalan. Jenis-jenis penjadwalan dapat dibagi menjadi 3, yakni penjadwalan jangka panjang, menengah, dan juga pendek. Penjadwalan jangka panjang dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan aktivitas yang memerlukan waktu pengerjaan yang panjang, bulanan sampai tahunan. Penanggung jawabnya adalah langsung dari ranah eksekutif perusahaan. Lalu penjadwalan jangka menengah dikaitkan dengan penjadwalan yang dilakukan dalam kurun waktu 3-12 bulan dan penanggung jawabnya adalah manajer operasional yang langsung dari badan perusahaannya. Lalu penjadwalan jangka pendek berkaitan dengan penyusunan jadwal atau pengerjaan produk untuk memenuhi permintaan jangka pendek atau permintaan pasar. Penanggung jawab penjadwalan jangka pendek adalah kepala bagian atau supervisor dari perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu faktor pertimbangan penjadwalan produksi. Yang pertama ada kebutuhan dan fungsi proyek. Kebutuhan dan fungsi proyek harus dipertimbangkan untuk menentukan prioritas alokasi sumber daya yang efektif. Yang kedua ada keterkaitan dengan proyek berikutnya. Keterkaitan dengan proyek berikutnya harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara terintegrasi dan efisien. Yang ketiga ada alasan sosial politis. Alasan sosial politik seperti proyek yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Yang keempat ada kondisi alam dan lokasi proyek. Kondisi alam dan lokasi proyek harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efektif dan aman. Yang kelima ketersediaan dan keterkaitan sumber daya. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya seperti bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efektif. Yang keenam, kapasitas area kerja. Kapasitas area kerja harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi kelebihan beban. Yang ketujuh, produktivitas sumber daya. Produktivitas sumber daya seperti peralatan dan tenaga kerja harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efektif. Yang ke-8, cuaca dan musim. Cuaca dan musim harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi gangguan. Yang ke-9, hari kerja efektif dan hari libur. Hari libur harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi kelebihan beban. Yang ke-10, panjang waktu penyelesaian pekerjaan. Panjang waktu penyelesaian harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi kelebihan beban. Selanjutnya ada strategi penjadwalan. Yang pertama ada just-in-time schedule. Just-in-time schedule ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Yang kedua ada backward schedule. Backward scheduling adalah metode penjadwalan yang memprioritaskan pekerjaan berdasarkan waktu selesai. Dalam metode ini, pekerjaan dijadwalkan berdasarkan waktu selesai, mulai dari pekerjaan yang paling akhir hingga pekerjaan yang paling awal. Backward scheduling digunakan untuk meminimasi mix span dan jam idle mesin. Dan yang terakhir ada forward schedule. Forward scheduling adalah metode penjadwalan yang memprioritaskan pekerjaan berdasarkan waktu mulai.
Dalam metode ini, pekerjaan dijadwalkan berdasarkan waktu mulai. Waktu mulai dari pekerjaan yang paling awal hingga pekerjaan yang paling akhir. Jadi itu dia materi penjadwalan. Jadi gimana? Kalian berdua udah paham kan? Nah, jadi itu dia penjelasan materi penjadwalan atau scheduling dari kelompok kita. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi kalian.